Atau siapa? Nih, coba ya, Jihan Almira Syedid. Keren banget bajunya. Oke. Oke, lanjut setelah tadi kita membahas tentang cocktail dressnya gitu kan ya. Yang dan juga Jihan masuk ke babak ke-12 besar. Nah, sekarang adalah babak swimsuit competition dan ini seragam lagi swimsuitnya ya. Dan tumben pada one piece semua atau mungkin ini sebenarnya two pieces tapi karena ada kain yang menutupi jadi kayak terlihatnya one piece semua kayak gitu. Ya, jadi si Jihan ini memakai warna ungu semuanya sih ya. Dan again, pose andalannya Jihan tuh belum dikeluarin. Pose encoknya tuh mana? Kayak gitu ya. Aduh, dan dia bener-bener gaya catwalknya sih kalau aku lihat tuh hampir 11-12 lah sama ketika waktu si Jihan catwalk untuk yang ini ya. Untuk yang baju cocktail dressnya ini ya, kayak gitu. Terus ya dengan dengan pose di ujungnya kakinya dimiringin gitu kan, yang sebelah kiri atau kanan tuh ya, kanan if I'm not mistaken, kaki kanan dimiringin gitu. Terus habis itu nggak ada encok-encoknya gitu ya. Semoga sih tidak ini ya, sebenarnya tidak mengurangi penilaian kalau yang kayak gitu-gitu small details itu ya. Terus akhirnya Jihan mengeluarkan gaun malamnya ya. Dan personally ini aku melihat tuh kayak warnanya tuh adalah karena ini yang bikin Mas Anas ya, Anas Hairunas. Ini tuh adalah sekilas aku jadi kayak melihat gaunnya Sonia Vergina gitu loh di malam final Miss Universe ya kan, yang the gown that's supposed to be worn gitu kan ya ketika kalau Sonia masuk ke top 10 waktu itu ya kan. Terus habis ini sekilas mirip tapi memang untuk cutnya beda, cuma untuk sekilas untuk kayak warna dan apa namanya ya motif-motifnya gitu kan ya gitu. Tapi ini keren banget, ini gaunnya tuh bener-bener apa ya, represents Jihan banget. Dan ketika Jihan merilis itu foto-fotonya dan juga Putri Indonesia merilis foto-fotonya dengan rambut slicknya, ini tuh rambut yang aku inginkan untuk Jihan lakukan di hairdo-nya. Tapi dengan hairdo di malam final juga cocok sih, belah tengah gitu kan ya digerai, itu juga cocok tuh, cantik banget. Itu kayak the most beautiful she ever looked di malam final ya, di entire malam final itu yang ketika di evening gown. Yang kedua sih, yang pertama tuh bener-bener yang waktu swimsuit yang putih itu menurutku tuh bener-bener stunning. Nah ini juga stunning dan pas banget gitu loh. Dan akhirnya sampai juga ke pengumuman apa ya namanya, pengumuman top 5 yang aku kayak udah nyantai gitu loh, udah nggak terlalu deg-degan kan. Itu nggak tahu itu mungkin it's a bad sign or I don't know, tapi kayak aku tuh deg-degan tapi nggak terlalu deg-degan gitu kan. Kayak kok ini sampai udah udah 4 yang diumumin kok Jihan belum diumumin, belum masuk. Nggak mungkin nggak masuk nih kan. Tapi aduh, masih ada Venezuela, masih ada Filipina belum masuk. Terus habis tuh akhirnya yang kelima Venezuela. Ya ampun, langsung lemes lah bun. Kayak apa ya, man, Jihan itu even deserve to be on that final 5 gitu. Aku tuh tidak apa ya, nggak nyangka aja kalau Jihan tuh dimentokin sampai top 12 doang kayak gitu. Karena menurutku she deserve to be in the top 5 gitu loh. Dan ya sayang aja sih cuma 12 kali. Udah berapa kali Indonesia dimentokin, kayak sedih banget, nyeseknya sampai sekarang. Ya ampun, kayak udah aku doain ya semoga bisa membanggakan, karena aku yakin banget sama Jihan ini adalah anak yang berprogres banget untuk orang yang baru terjun banget di dunia pageant ya. Jihan itu sama sekali bukan veteran pageant, backgroundnya dia itu adalah actress gitu. Dan ketika dia dikompor-komporin untuk join pageant and she would love to join gitu kan ya at that time, dan dia bener-bener langsung terjun ibaratnya ke orang nyemplung sampai dasar kayak gitu tuh loh. Dia bener-bener yang langsung menyiapkan tim, come on ayo rebrand me kayak gitu. Dan akhirnya dengan join ke Putri Indonesia merilis dengan encok walk-nya, bukan encok walk sih, encok pose-nya gitu kan ya. Dan
itu tuh berhasil gitu loh, karena Jihan punya signature dan apa ya, ya gitulah. Menurutku tuh kayak sayang banget, kenapa sih Miss Supranational Organization, come on, give some explanation. Karena aduh sedih banget aku tuh kayak aduh nggak menyangka gitu loh. Ya at least kalau misalnya Jihan tuh nggak mungkin cuma top 12 gitu loh. Menurutku Jihan tuh 5 besar tuh bisa. Ya kalau misalnya nih organisasi Miss Supranational belum mau menangin Jihan, she is the deserving top first runner up sih. Karena setelah aku melihat interviewnya di top 5 itu, kayak semua jawabannya mungkin si Jihan bisa libas gitu loh, semua pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, jadi setelah top 5 gitu kan ya, masih ditonton tapi walaupun sudah tidak semangat, tapi ya sudahlah ya. Terus akhirnya setelah selesai dinobatkan, ini juga hasilnya tuh agak mengagetkan sih, karena bukan untuk juaranya ya, tapi kayak untuk juara kelimanya atau fourth runner up itu Dominican Republic, sama cuy kayak Miss Universe. Terus fourth runner up itu kemarin itu fourth runner up itu adalah Sapo Seinda. Oke, jadi third runner up-nya itu adalah Venezuela, dan menurut aku Venezuela tuh jawabannya on point, bagus banget. Like come on, Venezuela bisa lah second runner up kayak gitu loh. Terus second runner up-nya South Africa yang aku kira bakal juara, Mbak Tato Mosehle. Ya, aku kira bakal juara tapi ternyata second runner up doang. Terus first runner up-nya Puerto Rico, bagus. Nah, sebenarnya Namibia tuh deserve untuk menjadi juara. Cuma ketika dia Q&A itu dia kepleset jawabnya. Gitu. Ntarlah kita bahas lagi di another video ya. Kita fokus ke nyinyirin top 5 Miss Supranational ketika Q&A. Itu kayak ada 2 peserta. Aku lupa deh. Satunya pokoknya Namibia. Namibia tuh minta diulangi pertanyaannya, sama if I'm not mistaken Puerto Rico. Minta diulang lagi pertanyaannya. Padahal udah jelas. Aku lupa deh Puerto Rico atau Dominican Republic atau Venezuela. Aku lupa. Pokoknya selain Namibia ada yang minta diulangi pertanyaannya. Padahal nggak ada gangguan sound, nggak ada ibaratnya pertanyaannya tuh jelas banget, crystal clear kayak gitu. Mungkin audionya feedback atau segala macam teknis yang kita nggak tahu juga. Tapi sebenarnya lancar sebenarnya. Nanti kita bikin another video ya. Kita akan nyinyirin 5 besar top 5 dari Miss Supranational kali ini. Terus sudah kan, akhirnya terpilihlah 2 besar, yaitu Puerto Rico dan Namibia. Aku kira sih kayaknya Puerto Rico yang akan juara, tapi ternyata tidak. Salah. Tapi aku juga dua-duanya ini kayak ya udahlah, siapapun yang menang ya udahlah ya. Tapi kayak aku tuh feelingku dari kalau misalnya aku nih ya, based on the answer itu Puerto Rico menurutku. Tapi kalau untuk feelingku tuh Namibia setelah 2 ini kayak gitu. Dan ternyata benar Namibia, the first African beauty queen yang menang di Miss Supranational, tapi tidak terlalu represent benua Afrika ya. Karena ya tidak terlihat seperti layaknya perempuan-perempuan Afrika yang dengan kulit eksotisnya yang cantik gitu. Ya oke lah, Namibia dimenangin Shanique Rabe ya, roommate pertamanya Jihan di Miss Supranational. Oke, kayak gitu. Terus ternyata di backstage setelah acaranya selesai gitu kan ya, ada crowning Miss Supranational Continent gitu. Jadi ada Miss Supranational Europe, Miss Supranational Asia, Miss Supranational Caribbean, gitu-gitulah. Dan ternyata yang menang tahu, tapi yang jelas ini kita mendapatkan satu kabar bahagia lagi, karena Jihan memenangkan Miss Supranational Continent, yaitu Miss Supranational Asia 2021. Kalau nyinyirannya PL nih, ya itu buat ngadem-ngademin PL Indonesia aja yang masih nyesek gak dimasukin top 5. It could be sih kayaknya. Kalau mau nyinyir ya, kalau mau nyinyir bisa banget, tapi kayak I don't think itu karena itu buat kalau misalnya itu buat
mengambil hati PL Indonesia, itu berarti Jihan nggak layak menang. Tapi Jihan tuh layak menang, mendapatkan gelar itu, even menang Miss Supranational 2021-nya gitu. Karena Jihan itu sebenarnya bukan that typical of beauty queen, ya kan? She looks sporty, she looks edgy, tapi at the same time bisa beautiful, bisa stunning, bisa gorgeous. Dan kalau yang kayak Namibia, South Africa itu kayak typical beauty queen, ya kan, yang bener-bener yang so skinny, and then udah skinny, terus abis itu yang cantik lah, anggun dan badannya proporsional dan segala macam. Jihan oke, proporsional dan tapi kan Jihan itu kan badannya terlihat strong gitu kan ya, powerful gitu kan ya badannya, dan itu menurut aku bukan typical beauty queen. Dan kalau misalnya itu Jihan menang, Jihan tuh bakal break the stereotype of beauty queen menurut aku ya. Aside from para yang black beauty, atau aside from plus size kayak gitu-gitu. Tapi yang jelas Jihan ini kan ketika menang, she will make another history of beauty pageant gitu, bahwa beauty queen tuh nggak harus yang ya ampun yang kurus kering gitu, nggak harus. Beauty queen tuh nggak harus yang bener-bener yang yang bener-bener anggun, bener-bener yang kalem dan segala macam. Bisa banget yang beauty queen tuh look tough, look powerful, itu bisa banget kayak gitu, tapi tidak dimenangkan gitu ya. Sedih dan ya sudahlah, yang jelas semoga Jihan bakal sukses di another karir ya, karena sudah ngicipin dunia pageant ya, saatnya fokus lagi jadi aktris. Dan jadi pokoknya semuanya lah, karirnya bakal gemilang ya kan. Dan dengan 1,3 juta followers Instagram, come on Jihan, she can do anything gitu loh. Even dia kan bakal diundang ke Greece gitu kan ya katanya, untuk jadi tamu untuk di malam penobatan Miss Supranational Greece ya kan, dan juga Mr. Supranational Greece gitu ya. Oke, nah sekarang analisisnya nih, mulai analisisku ya. Analisis kenapa the real reason kenapa Miss Supranational Organization nggak mau menangkan Jihan. Kalau tadi kan kita cuma melihat flashback dengan penampilan Jihan gitu kan ya, dan sekarang mungkin another reasonable reason ya. What kind? Ya mungkin yang ya cukup masuk akal, tapi yang sebenarnya kita juga masih nggak bisa terima kayak gitu ya. Nah, aku bakal throwback ke interviewnya si Gandhi, nih pageant sessionnya dia dengan Karina Nadila yang pernah bilang kayak gini nih. Coba kita dengerin lagi ya. Did you remember? Tapi kayaknya ini bakal masih naik ini pasti lagi naik-naiknya lagi nih di portal-portal pageant kayak gitu. Coba ya, ini adalah statement dari Karina Nadila yang mungkin benar juga ya, tapi yang bikin nyesek juga sih, sedih gitu ya. Coba kita tonton ya, ini dia. Teman-teman pageant lovers bisa bersikap seolah-olah Jihan ini sudah siap menang dan siap belajar. Jangan yang diangkat tuh adalah Jihan tuh udah megastar, terus diagung-agungkan banget kayak waktu gue dulu. Karena itu yang dia ngomong ke gue, kita jujur aja di sini. Karena Jihan ini sekarang ini followersnya udah berapa? Udah 800.000. Itu analisis gue kan. Analisis gue adalah dia udah star gitu, dan si Supra ini butuh star untuk naikkan pamor pageant mereka juga. Turns out menurut tidak seperti itu, tapi gue nggak tahu menurut begitu apa enggak. Beda sama Mr. Supranational. Kalau Mr. Supranational begitu kan, karena mereka terikat kontrak modeling. Oke. Melihat itu adalah interview di awal tahun 2020 lalu, ketika benar-benar awal-awal banget pandemi, awal-awal lockdown gitu kan ya, dan si Gandhi masih interview pageant sessions gitu kan ya. Dan itu adalah analisisnya Karina Nadila ketika melihat setelah melihat si Jihan Almira Syedid ini di crowning as Putri Indonesia Pariwisata 2020 kayak gitu ya. Bisa jadi seperti itu karena memang mungkin gini, sebuah organisasi beauty pageant pasti pengen membuat pemenangnya itu adalah terkenal. Oh, ini nih yang pernah menang Miss Supranational nih. Oh, ini yang pernah menang Miss Grand International nih. Oh, ini yang pernah menang Miss Universe nih gitu. Jadi kayak let's say sekarang the real example gitu kan ya. Aishwarya Rai, terus Priyanka Chopra. Wah, ini nih dulu pemenang Miss World dari India.
ya kan? Yang diingat apa? Pemenang Miss World. Kemudian another example nih, Gal Gadot. Oh, ini nih dulu nih peserta Miss Universe dari Israel nih, tahun 2004. Another mention. Ya kan? Think about that again. Dan mungkin gini, Miss Supranational tuh pengen banget oh, ketika kita memenangkan ini orang nanti bakal menjadi big, menjadi besar, itu just because people knows her from, oh, dia berasal dari ajang atau kontes Miss Supranational kayak gitu ya. Ya kan, bukannya sekarang lihatlah pemenang-pemenang Miss Supranational dengan finalis dari Indonesia itu followersnya lebih banyak siapa kayak gitu. Let's say sekarang deh, yang sekarang Shanique Rabe. Ya walaupun pasti followers bakal growing ya, tapi si Shanique Rabe ini sampai detik ini aku rekam video aja belum nyampe 50.000 followers kayak gitu. Ya kan? Nih, belum nyampe 50.000 followers tuh belum nyampe kayak gitu. Sementara Jihan udah 1,3 juta. Ya kan? Kalau ibarat, tapi yang aku agak disagree dari apa namanya ya, this kind of perspective itu adalah ya ngapain mereka capek-capek ngorbitin kalau misalnya ternyata hasilnya ntar sama-sama aja. Kenapa nggak bener-bener yang udah ada star quality-nya, ya kan? Let's say Jihan sudah ada, Karina Nadila juga sudah ada star quality-nya. Dan ibaratnya it doesn't matter kalau misalnya ini ajang dompleng ketenaran orang yang akan dimenangkan kayak gitu menurutku ya. Karena ketika Jihan menang nih, otomatis nanti dari 1,3 juta followers itu pasti akan nambah, entah menjadi 1,4, 1,5, even mungkin menjadi bahkan hampir 2 juta mungkin aja ya kan. Karena apa ya, itu tuh nggak bakal mustahil gitu. Let's say deh kemarin ajang Miss Universe ya kan, ajang Miss Universe tuh the most followed finalist itu kalau nggak salah tuh waktu itu Rabia Matteo, dia sudah sampai 1 juta lebih followers. Sementara pemenangnya si Andrea Meza ketika sebelum menang gitu kan ya, pas awal-awal crowning tuh belum nyampe sejuta aja belum nyampe kayak gitu followersnya si Andrea Meza waktu itu. Sekarang sih udah 2 komaan Andrea Meza followersnya kayak gitu. Tapi kan setelah dia memenangkan Miss Universe kayak gitu. Tapi kan beda, ajang Miss Universe itu kan ajang paling wahid ya. Nah ini kan Miss Supranational baru terbentuk 2009 kemarin. Ya kita lihat followersnya The Past Queen gitu kan ya, yang paling tinggi siapa gitu. Dan menurut aku untuk apa ya, perspektif yang seperti itu yang mau mengorbitkan orang ya nggak perlu yang kayak gitu. Kalau Jihan sebenarnya deserve to be the winner, ya menangin aja gitu. Toh ketika Indonesia ini jatuhnya jadi aku jadi kayak nggak terima banget sih, bukan sih, it means nggak perlu capek-capek gitu loh menurutku. Nggak perlu terlalu capek yang harus bener-bener yang effort, oh mau ngorbitin pemenangnya dari nol banget, nggak perlu kayak gitu. Karena ya ketika misalnya pemenang kamu sudah well known banget, sudah populer banget, ya itu adalah poin plus menurut aku gitu. Dan semakin gimana ya, dan Jihan tuh mungkin ya bisa bakal mendobrak apa ya, bener-bener yang ya bakal trending banget, viral banget kayak gitu. Tapi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur. Bukan nasi sudah menjadi bubur sih, ya sudah, keputusannya seperti itu ya kan. Kita juga nggak tahu sih sebenarnya the real behind the result ya dari Miss Supranational itu seperti apa. Apakah mungkin, tapi sebenarnya menurutku deserve aja sih Jihan di top 5 sih. Jadi tapi kan kita juga nggak tahu the real reasonnya kenapa juri-juri itu tidak memasukkan Jihan ke top 5 ya. Ya mungkin kelima ini yang lebih menurut para juri lebih layak kayak gitu ya sudah ya. Dan atau mungkin rezekinya Jihan baru sampai top 12 gitu kan ya, ya sudah lah, kita syukuri aja gitu kan. Toh juga kita menang banyak atribut kan. Yang kemarin PL pada tanya kok Jihan nggak menang ini, nggak menang itu. Sekarang terbukti kan, udah berapa sasti yang dia dapat Supra Fan Vote, Miss Supranational Asia, terus abis itu Past National Costume 3. Nggak ada yang lebih menyabet dari 3 ini.
Yang Miss Influencer yang menang siapa? Beda orang, ya kan? Terus yang menang Super Chat juga beda-beda orang. Terus yang menang Miss Elegance juga beda, ya kan? Jadi ya udahlah, Jihan the most sus yang didapat gitu tuh dari dari seorang kontestan Miss Supranational tahun ini. So I think that's all. Sudah ku curahkan semua unek-unek. Karena aku bukan sebel sih, karena aku kayak oh my god, Jihan sedih banget ya. Semoga ya sudahlah ya, ini bisa menjadi, kalau katanya Pak Mega waktu di acara TV itu, talk show-nya itu bilang, ya ini bisa jadikan pelajaran PR untuk kedepannya, PR kedepannya, semoga bisa kedepannya membuat Indonesia lebih berprestasi lagi di Miss Supranational. Ya, kita sudah bangga banget sama Jihan Almira Syedid dengan prestasinya. Thank you banget Jihan, thank you so much sudah membawa nama Indonesia di ajang Miss Supranational dengan sangat membanggakan. Ya, I think that's all for this video. Hope you like it. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ya, karena bantu aku dong untuk menuju 800 subscribers. Habis itu menuju 900, 1000, 2000, 3000, 4000, semuanya sampai banyak. Ya, jadi buat kamu yang pengen follow tentang berita-berita pageant dan juga mungkin mau tahu tentang review-review mainan ya, make sure buat subscribe this YouTube channel ya. So I think that's all. My name is Michael Billy. See you on my next video ya. Bye bye. Congrats Jihan, thank you so much for your hard work and for your for your achievement ya. Bye.